Materi Geografi SMA kelas 10 semester 2, bab 1, Dinamika Litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Pertemuan kelima tentang proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar penurut bumi. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merubah bentuk muka bumi yang telah ada. Nah, jenis tenaga eksogen yang pertama tuh ada pelapukan. Pelapukan ini tuh adalah peristiwa penghancuran massa batuan baik secara fisika, kimia maupun secara biologis. Nah, jenis yang kedua tuh ada pengikisan. Pengikisan atau erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, yang ketiga ada pengendapan. Pengendapan atau sedimentasi adalah terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin, atau glaster ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Nah, jenis yang terakhir ada mass wasting. Mass wasting adalah pemindahan massa batuan atau tanah berat ke tempat yang lebih rendah. Jenis pelapukan ada 3. Yang pertama, pelapukan mekanis. Pelapukan mekanis itu adalah penghancuran batuan secara fisik tanpa mengalami perubahan kimia. Dan yang kedua, ada pelapukan kimiawi. Pelapukan ini terjadi akibat peristiwa kimia. Biasanya yang menjadi perantara air, terutama air hujan. Dan yang ketiga ada pelapukan biologis. Proses pelapukan biologis itu melapuk atau hancurnya batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Nah, contoh gambarnya ada di situ ya, bisa kalian lihat sendiri. Jenis pengikisan. Yang pertama ada ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Dan yang kedua ada abrasi. Abrasi yaitu erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marine. Dan yang ketiga ada eksarasi. Eksarasi adalah erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Dan yang terakhir ada deflasi. Deflasi ini adalah erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Jenis pengendapan. Yang pertama, air sungai. Batuan hasil pengendapan oleh air disebut sedimen akuatis. Dan yang kedua ada jenis pengendapan air laut. Batuan hasil pengendapan oleh air laut disebut sedimen marine. Dan yang ketiga ada angin. Nah, sedimen yang dihasilkan oleh angin itu disebutkan dengan sedimen aeolis. Dan yang terakhir ada jenis pengendapan glaster. Sedimen hasil pengendapan glaster ini itu disebut dengan sedimen glasial. Nah, yang berikutnya ada sedimen berdasarkan tempat pengendapannya. Yang pertama, sedimen teritis atau dataran banjir. Yang kedua, sedimen fluvial atau sungai. Yang ketiga, sedimen limnis atau rawa-rawa. Dan yang keempat, sedimen marin atau laut. Dan yang terakhir nih, ada sedimen lacustris atau dasar laut, danau. Mass wasting. Yang pertama ada tanah longsor. Yang kedua ada tanah amblas atau ambruk. Yang kedua ada tanah nendat atau spirituala acusamus. Yang keempat ada tanah mengalir. Dan yang kelima ada lumpur mengalir. Nah, ini contoh dari jenis-jenis mass wasting. Bisa kalian lihat di situ ya. Nah, ini adalah pengaruh tenaga eksogen terhadap kehidupan. Nah, yang positif itu, yang pertama, di daerah pesisir, tenaga eksogen menghasilkan delta-delta di muara sungai yang subur sangat bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, hasil erosi dan sedimentasi di pasir
sangat baik untuk pertanian dan perikanan. Dan yang ketiga, munculnya habitat. Dan yang keempat, itu memperluas daratan di bumi. Dan dampak positif yang terakhir yaitu memperdekat barang-barang tambang ke permukaan bumi. Kalau semua ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya kan? Nah, berikut adalah dampak negatif dari pengaruh tenaga eksogen terhadap kehidupan. Yang pertama, kesuburan tanah semakin berkurang. Yang kedua, hasil-hasil erosi yang diendapkan di muara-muara sungai menyebabkan pengendakalan di muara sungai. Akibatnya, sungai menjadi mudah mengalami banjir ketika musim hujan. Dan dampak negatif yaitu, terakhir, adalah abrasi. Di pantai-pantai menyebabkan daratan dekat garis pantai hilang dan dihantam ombak. Nah, ini contoh gambarnya ya. Materi dan UKBM pertemuan kelima bisa kalian download di link tersebut ya. Jangan lupa UKBM-nya dikerjakan. Thank you. Bye-bye.